selain yang kita bahas kemarin-kemarin, tanda-tandanya masing-masing, itu fiil bisa dijawab, dikenal dengan jawaban dari kata tanya ngapain. Kalau ngapain pertanyaannya, jawabannya duduk. Ngapain? Berdiri. Ngapain? Mandi. Ngapain? Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada kan? Dalam kakak dia ngomong nggak ada tuh udah jelas antara duduk, berdiri, berbaring, melihat, ngomong itu kegiatan. Nah itu pasti. Jadi kalau ditanya dengan kata tanya ngapain, nah itu dah jawabannya adalah fiil. Nah itu aja dalam segi ini pun kita bisa melihat dari segi makna. Dari segi makna bisa kita kenal untuk itu isim atau fiil. Cukup dengan kita menanyakan dengan kata tanya siapa atau apa untuk isim, sedangkan fiil dengan kata ngapain. Insya Allah jadilah kalimat hasil dari jawaban itu, itulah isim, itulah fiil. Atau kita ulang sedikit, isim itu adalah nama. Nama dari apa saja, semua yang ada namanya itu adalah isim. Air, HP, penghapus, spidol, kotak, daun tulis, tikar, ceret, gelas, nampan, piring, kita semua benda yang ada dalam badan kita saat ini, pakaian-pakaian, isim semua. Unsur-unsur anggota tubuh kita semua, isim semua. Ya kan? Apa ini? Akan jari dulu. Apa kan? Siapa ini? Nah, baru orangnya disebutkan. Apa ini? Mata. Itu makanya apa? Jawaban dari kata apa itu isim. Bisa? Saya? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa aja lah. Ya. Sudah. Besok kita ulang lagi gimana ciri-cirinya karena udah jauh-jauh lewat apa. Tapi jangan takut. Insya Allah kita ulang lagi. Tetap bertun. Nah. Jadi untuk memahami kalau udah disebutkan i'rab, yang pertama yang perlu kita tahu adalah antara isim dan fi'il. Kita harus memahami mana isim mana fi'il dulu. Baru setelah itu kita lihat barisnya. Nah, itulah dari perubahan baris. Itulah makna sesuai dengan definisi. Wa taghyiru awakhiril kalimi. Wa taghyiru awakhiril kalimi. Kalimi kan ini umat kita masih kalimat. Ini bahasa Inggris kan? Kalim ini suatu apa? Oh main. Jadi maksudnya perubahan akhir dari isim, perubahan akhir dari fiil. Kalau perubahan dari huruf tidak ada. Huruf itu abadan, mabadi. Tidak pernah ada perubahan. Kalau huruf, baik ia waktu rofa, baik ia waktu nasab, baik ia waktu dari waktu khafat, itu selalu seperti itu. Kalau wa selamanya baris wa, fathah. Kalau ya sukun selamanya baris ya sukun. Kalau bi dimanapun posisinya tetap bi bacaannya. Apalagi lam dimanapun baca posisinya, di tengah, di ujung, di pangkal tetap lam bacaannya. Tetap huruf mimnya baris sukun. Au kapanpun dimanapun itu tetap waw sukun, waw dia waw sukun. Inilah dia huruf yang jelas tak pernah disentuh oleh i'rab dalam segi makna perubahan. Tetapi secara hukum baru nanti yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita tahu perubahan-perubahannya, hukumnya. Ada hukum dalam bahasa Arab apa saja? Rofa, nasab, khafat, jazam. Baru setelah kita tahu hukumnya, kenapa seperti itu? Nah, baru terakhir nanti ada namanya nama i'rab. Jadi yang selama ini kita tanya, apa i'rabnya ini? Fa'il. Sebenarnya salah. Kalau ditanya, apa i'rabnya ini? Dhammah. Apa i'rabnya ini? Rofa. Apa nama i'rabnya baru fa'il. Seharusnya seperti itu. Coba, ini i'rabnya apa? Rofa. Ini i'rabnya apa? Nasab. Ini i'rabnya apa? Khafat. Ini i'rabnya apa? Jazam. Kenapa jazam? Karena dia fi'il mudhari yang dimasuki amil jazam. Nah, gitu.
Berarti apa nama i'rabnya? Fi'il mudhari. Ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Akhir betul Luna? Hukum perubahan. Iya, hukum ya. Hukum yang i'rabnya ya. Ya. Hukum perubahan. Jadi perubahan akhir kata, bukan kalimat ya. Ini hukum yang i'rabnya. Yang keempat barulah nama i'rab. Baru nanti yang kelima kalau mau kita catat juga tanda daripada i'rabnya. Nah, inilah semua yang kita bahas dalam memahami i'rab. Nggak bisa langsung spontan kita tahu i'rabnya apa namanya kalau nggak tahu itu isim atau fi'il. Tapi kalau udah kita tahu itu isim itu fi'il, barulah bisa kita menentukan dia dhammah atau fathah atau kasrah. Kenal dulu. Yang main di sini Kita kenal dulu. Jadi kalau huruf selamanya tak pernah disentuh oleh perubahan kata. Dia tetap mabani. Bentuknya selamanya seperti itu. Tapi walaupun perubahan tidak tersentuh, kalau dari segi hukum kena dia tetap rofa, tetap dia menjadi nasab. Contohnya, ketika dia menempati tempat rofa, ketika dia menempati tempat nasab, ketika dia menempati tempat jar, maka dia dijarkan. Contoh apa? Contoh hurufil atfi. Ya. Hurufil atfi. Kawaw. Wa kawawin kan? Wa'aw. Kawawin wa'aw. Di sini kan posisi au di sini kan maktub karena ada huruf atuf wa kan. Sedangkan kalau doa atuf berarti dia mengikut kepada yang sebelumnya. Di sini kasroh. Kok kasroh? Ada huruf jar ka. Maka apa hukum dia? Kayak gitu pun di sini. Cuma masalahnya karena dia bentuknya mabni, sekalipun dia ada perubahan secara hukum, tetap bacaannya sukun. Contoh ya, kak wa'au. Walaupun sekalipun hukumnya dia ini sebenarnya jar. Contoh. Sampai sini ada yang mau ditanya. itu tadi huruf yang tidak pernah disentuh fil, lam, bi, ya, waw, au. Apa? Ini hurufnya. Iya. Ini contohnya. Iya, contohnya. Ya sukun. Yang tak pernah disentuh fil. Tidak pernah disentuh oleh perubahan kata atau yang disebut dengan ego. Dia sekalipun secara hukum dia rofa, bukan berarti dia harus berubah ya sukun jadi dhammah. Pada saat dia rofa, wawnya bukan berarti harus jadi dhammah pula. Bacaannya enggak. Ketika dia nasab, dia waw sukunnya yang awalnya wawnya baru sukun, ketika nasab jadi awal enggak. Tetap bacanya seperti itu. Makanya dia disebut dengan mabni. Kalau apa Ustaz? Kan huruf hijaiyah kan ada 29 ya. Bukan kawawin. Nah, umpamanya kalau diurutkan dari huruf alif dimasuki salah satu huruf jar atau contohnya ka, contoh ka alifin bisa Iya, bisa. Kawabin. Alif itu kan menjadi nama huruf. Oh, gitu ya. Bukan hurufnya, tapi nama huruf. Kababin gitu ya. Iya. Kabain. Kabain. Kakain. Banyak kan ada asmaul huruf, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, apa lagi? Kan berbeda kan? Berarti bukan mabani dia ya. Kalau dia udah dibuat bentuk nama. Huruf ini kan beda, makna huruf dengan huruf hijaiyah nggak sama. Kalau huruf hijaiyah itu tidak punya arti,
Tapi ini huruf punya arti tersendiri. Tapi dengan kehadirannya tanpa ada yang lain dia tidak punya pemahaman yang tidak ada pemahaman yang diambil. Au atau itu aja. Au artinya atau. Au itu ada artinya atau artinya. Tapi kalau hanya au aja disebutkan paham orang. Begitulah huruf. Tapi beda dengan gelas. Walaupun hanya satu kata gelas nampak bentuknya, nampak bendanya. Tapi kalau wa dan itu aja, nggak ada kata sebelum dan sesudahnya. Wa memang punya arti dan artinya, tapi kalau hanya dia sendiri, nggak ada makna yang diambil. Saya. Dah. Contohnya Ustaz, makna yang diambil itu tadi cuma ada contoh gitu. Contoh, nih, nih, lam. Lam. Lam tidak ada karena dia bukan karena jawaban, Nah, bukan pula ada kata sebelum dan sesudahnya. Hanya lam saja. Lam artinya apa? Belum, tidak kan? Belum, tidak. Tapi kalau itu aja paham. Beda pula. Kamu udah makan. Lam, udah cukup. Berarti dia membuang kalimat fiilnya. Lam akul. Saya belum makan. Udah makan? Belum. Udah cukup. Itu ketika dia menjadi jawaban dari pertanyaan. Boleh terbuang kalimat sesudahnya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, itu hanya ngomong sebegitu saja, menyampaikan informasi, tapi dengan satu kata itu aja yang berbentuk huruf. Satu kata yang berbentuk huruf. Lam. Kita ngerti ya? Sekalipun lam itu punya arti, tapi tidak ada pemahaman yang kita ambil dengan kalimat itu saja. kalau sekiranya Ustaz ini kan, sudah makan kan semacam itu. Lam. Lam. Nah, dah. Cukup. Kalau dia kalimat la saja tidak punya kalimat min, la Bisa. 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 Nah, makanya kan kalau hal apakah kamu sudah makan katanya, itu kan jawabannya antara na'am dengan la. La boleh, udah sempurna kalimat. Udah jadi udah ada maknanya itu. Karena sebenarnya la di situ ada kata yang tersirat, yang dibuang. Apa itu? Keterangan dari pertanyaan. Kamu sudah makan? Tidak, saya belum makan. Saya belum makan, ini nggak disebutkan. Tidak gitu aja. Boleh, silahkan. Tapi kalau tidak ada kata tanya sebelumnya, hanya menyampaikan, mau ngomong aja dia, mau cerita aja, mau menyampaikan informasi, tapi itu cuma yang disampaikan. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Nah, jadi kalau umpamanya kita membahas i'rab, berarti kita usahakan harus paham mana isim mana fi'il. Makanya ada isim kemarin udah kita contohkan. Isim i'rabul ismi, i'rabun fil ismi lafzun, kan udah ada kemarin. Al-i'rabu fil ismi taqdirun. Yang belum al-i'rabu fil fi'li. Mau dia lafzun atau taqdirun. Nah, kita contohkan lagi. Kita ulang sedikit. Al-i'rabu fil ismi lafzan ketika rofa nahwu contoh hadza qalam, hadza qalam, jelas di sini barisnya. Jelas di sini barisnya dhammah. Lafzilatu. Maksudnya kayak mana? Disebutkan, dituliskan, terlihat. Nampak dhammahnya, bisa dibacakan dan tertulis di situ. Nampak, itulah yang secara lafaz. Nah, yang kedua ketika nasab. Ini ketika ropak, ketika nasab, hukum. Ada ropak, ada nasab. Sama kalau di fikih wajib, haram, makruh. Nah, kalau dalam akidah wajib, mustahil, jaiz kan? Kalau dalam usul fikih apalagi bahasanya? Ada namanya mustahab, ada mahkum alaih. Ya kan?
Kalau dalam ilmu mantik apa lagi? Ada maudhu, ada mahmul. Dalam kitab pembelajaran balaghah ada musnad ilaih. Itu hukum. Sama saja, itu aja pembahasannya. Cuma di sini tidak pemahaman keropak dengan nasab bukan berarti apabila dikerjakan berpahala, enggak jadi itu. Lain cerita. Yang kira kita karena kita sebut hukum berarti kalau enggak ada ropak, enggak ada sebenarnya. Nah, nasab contoh. Akhadtu qalaman. Qalaman yang awalnya dhammah tiba-tiba di sini fathah. Ya. Jelas ada perubahan kan? Perubahan inilah yang orang. Di mana letaknya? Di akhir. Akhir mana? Akhir mana? Akhir kata bukan akhir kalimat. Kebetulan ini isim isyarah. Makanya ini enggak kita bahas. Isim isyarah mabni. Kata. Ini kebetulan fi'il fa'il. Fa'ilnya berbentuk dhamir pula. Mabni. Fi'ilnya fi'il madhi mabni. Makanya cuma ini yang bisa. Di i'rab hanya satu kata ini. Sebenarnya udah berapa kata? Di sini 2, di sini 3. 1, 2, 3. Cuman kata yang ketiga yang ada perubahan. Kata pertama yang kedua tidak ada. Ya, dari dhammah ke fathah. Contoh lagi ketiga, jar atau khafat. Apa contohnya? Katabtu. Katabtu ad-dirasata. Ad-dirasata. Saya telah menulis pelajaran bil qalami. Yang awalnya di sini dhammah jadi fathah jadi kasrah. Ya. Jadi di sini tadi kita membahas i'rab itu apa? Pertama kita kenal dulu di situ isim fi'il huruf. Kebetulan fi'il yang ada hanya fi'il madhi. Jangan lupa untuk fi'il yang di i'rab yang masuk bagian i'rab itu cuma fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu mabni. Berarti udah di luar materi kita. Karena dia di sini bentuknya fi'il madhi, kita anggap selesai. Di fa'il di sini kalau di fa'il ini berbentuk domir. Domir itu kata ganti, itu pun tetap masih mabni. Masih mabni. Tiba di sini hanya kata qalamun cuma yang ada di sini yang bisa dirubah-rubah. Ya. Qalamun ini isim atau fi'il? Kenapa dia isim? Anda jelas bentuknya berbaris tanwin. Domatain kan? Anda jelas tanwinnya. Itu isim. Nah, kalau kita mau dengan jawaban yang tadi, apa ini? Apa ini? Itu kalau udah tahu arti. Kalau udah tahu arti barulah cocok dari tambahan materi kita tadi untuk mengenal isim dengan jawaban dari kata siapa atau apa. Kalau tahu udah tahu makna. Kalau belum tahu belum bisa juga dijawab. Jadi dengan tanda seperti ini, contoh di sini ada tanwin. Ya, di sini ada tanwin. Di sini pun tanwin. Di sini nggak ada tanwin. Kenapa hilang tanwinnya? Karena masuk bukan, karena masuk alif lam. Di sini masuk alif lam. Kenapa dia kasroh baru karena huruf jar. Ya, dari dhammah menjadi fathah menjadi kasroh. Itulah perubahan akhir setiap kata yang dimaksud atau disebut dengan i'rab. Kenapa bisa berubah-ubah? Kok di sini dhammah, kok di sini fathah, kok di sini kasroh? Karena yang menyebabkan dia berbeda. Yang masuk terhadapnya nggak sama. Sekalipun katanya sama-sama qalamun, sekalipun masih pena artinya, tapi kata sebelumnya itu tidak sama semua. Ada kata sebelumnya cuma haza. Haza itu isim isyarah. Isim isyarah ini adalah termasuk bagian dari kata yang sudah pasti tertentu. Kalau dibilang ini nggak kena yang lain lagi. Kalau kata yang udah tertentu atau disebut dengan isim ma'rifah, letak posisinya di awal itu udah menjadi mubtada.
Kalau mubtada butuh kepada khobar, sedangkan khobar hukumnya rafa. Makanya dia di situ doma. Karena yang menyebabkan dia doma adalah mubtada'nya. Karena di situ adalah mubtada'nya. Gara-gara ada mubtada makanya dia doma. Kalau nanti masuk huruf ba, jadi kasroh juga. Haza bil qalam. Contoh walaupun umpamanya salah contohnya. Haza bil qalami. Ini dengan pena. Walaupun ada haza sebelumnya, tapi kalau udah masuk huruf jar, jadi kasroh juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan amil. Amil itu yang merusak ataupun yang membuat perubahan-perubahan. Ya, ada kalanya amil rofa, ada amil nasab, ada amil jar. Di sini kok jadi fathah? Karena sebelumnya adalah fiil fa'il. Akhoza artinya mengambil. Mengambil itu yang melaksanakan mana? Yang melaksanakan kata mengambil mana? Tangan. Tangan itu termasuk semua anggota atau sebagian anggota badan? Kalau sebagian anggota badan yang melaksanakan butuh objek atau tidak? Butuh. Kalau yang melaksanakan cuma mulut, cuma tangan, cuma mata, menendang. Emang ikut tangan menendang? Menendang tuh kaki aja kan? Tapi kalau berjalan walaupun kaki yang bergerak, ikut tak yang lain? Ikut. Jadi kalau ini perbedaannya nih, mana kata yang butuh objek dengan mana yang tidak butuh? Kata yang butuh objek adalah kata kerja yang hanya pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian anggota badan. Melihat, mata cuma yang bergerak. Mata cuma yang berperan di situ. Makan, mulut cuma, makanya saya makan roti. Ada kata objeknya. Objek itu dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih abadan mansubun, dinasabkan. Salah satu tandanya adalah fathah. Di sini pun makanya dia fathah karena dia adalah objek. Objek dari kata al-khoza, mengambil. Saya sebagai subjek atau fa'il. Tunya di sini sebagai fa'il. Saya telah mengambil pena. Ya. Jadi awalnya dia hanya khobar yang hukumnya rofa, ketika sebelumnya ada fiil yang butuh objek malah jadi nasab. Di sini memang ada fiil fa'il dan udah jelas ada maf'ulun bihnya. Saya telah menulis pelajaran sebagai sasaran perbuatan. Sasaran penulisan adalah pelajaran. Sasaran yang ditulis adalah pelajaran. Sasaran ini objek. Sasaran ini objek itu maf'ulun bih sama. Ya, cuman kebetulan kata kolamnya kita ambil kembali biar sinkron dengan contoh yang di atas, diantarai dengan bi, diantarai dengan kata bi. Bi ini artinya apa? Dengan. Ini termasuk huruf jar. Kalau masuk huruf jar berarti kata sesudahnya adalah isim. Isimnya itu wajib jar. Dengan tanda jar di sini kasroh. Makanya nampak jelas awalnya dhammah menjadi fathah menjadi kasroh. Kenapa jadi kasroh? Karena masuk huruf jar. Kenapa dia fathah? Karena sebelumnya ada fiil yang butuh kepada maf'ulun bih. Kenapa di sini dhammah? Karena sebelumnya ada mubtada. Itulah amil yang masuk. Yang jelas ada nampak perubahannya. Nampak perubahan barisnya? Nampak. Itulah i'rab secara lafzi. Ya. Secara takdir ja'al qadi. Kemarin ja'al fatah kan enggak tahu lagi. Ja'al qadi. Ra'aitul qadiya. Ketika nasab dia menjadi lafzi. Ketika ropak dengan khofat barulah dia jadi takdir. Marartu bil qadi. Ya. Di sini ja'al qadi. Ja'a itu apa? Datang. Kata kerja, kata benda. Kata kerja. Fi'il apa? Madi. Kalau fi'il wajib ada fa'il. Mana fa'ilnya?
Al-Qadi. Al-Qadi. Seharusnya fa'il hukumnya ropak. Mana ropaknya kok di sini baris kasroh? Karena ada alif lam. Ini huruf terakhir bukan do sebenarnya. Salah tulis. Iya. Ini Alif. di sini ada alif berbentuk ya. Atau namanya alifun lazimah. Alifun lazimah. Alif yang berbentuk ya. Jadi seharusnya bacaannya kayak mana? Ja'al Qadi. Loh, kok enggak hamzah? Kok enggak qadiu? Kenapa qadiu baca bukan qadiu? Nah, itulah bedanya isim maksur dengan isim mangkus. Kalau isim maksur sebelum alifun lazimahnya itu fathah, maka itu sama hukumnya dengan bacaan hamzah. Tapi kalau sebelumnya baris kasroh itu sama dengan ya, sekalipun namanya tetap alifun lazimah. Sekalipun nama tetap alifun lazimah, di sini adalah ya. Ya, qodihi, marartu bil qodihi seharusnya. Tapi di sini tidak dimunculkan, tidak dinampakkan, tidak disebutkan, tidak dituliskan kata perubahan dhammah, baris dhammah dengan kasrohnya. Kenapa? Karena kalau untuk orang Arab bahasa ini berat untuk mereka sebutkan. Lif silqol berat. Cuman secara hukum dia tetap dhammah, dia tetap kasroh. Hanya saja bentuknya takdir, tersirat, tak disebutkan, tidak dilafalkan, tidak dibunyikan, tidak dibacakan, tak pula nampak karena tidak dituliskan. Nah, itulah yang namanya perubahan secara takdir. Bisa paham kan? Ya istri. Nah, itulah dia nampak kan? Masapnya. Pas niatnya susah dulu napas nih. Untuk Idris, dia dong. Tadi kan jelas nice sekalipun tidak nampak tetap ada. Dhammahnya tetap ada, kasrohnya tetap ada. Tapi untuk yang isim mangkus beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur, ropak, nasab, khobat tetap tidak bisa dibunyikan tanda i'rabnya. Tanda bacaan dhammah, fathah, kasrahnya. Tapi ketika isim mangkus, waktu dia nasab dibaca. Kenapa? Karena sebelumnya kasroh mudah. Awalnya sih kan istiqol berat. Tiba di sini ruaitul qodiyah. Enteng aja bacanya. Coba sini. Ruaitul qodiyu. Asal muncul-muncul dulu bibir kan. Nah, sini upaya pula maratul qodiji. Kalau kita bisa aja kan. Santai. Orang Arab susah. jadi di situ tadi kan contohnya Ustaz Ja'al Qodi. Berarti di nasabnya Ru'aitul Qodi. Qodiya. Di khofatnya Marartu bil Qodi. Kalau sekiranya itu tadi kita buat patah berarti patia. Nah, Kalau patah isim maksur. Itu tadi bedanya. Bedanya isim maksur dengan isim mangkus. Kalau sebelum alif berbentuk ianya fathah itu isim maksur. Kalau sebelum alif berbentuk ianya itu kasroh itu isim mangkus. Untuk isim maksur mau dia ropak, mau dia nasab, mau dia khobat tidak bisa dimunculkan tanda i'rabnya. Kan? Tapi kalau untuk isim mangkus ada kekhususan tersendiri. Di waktu dia nasab bisa dimunculkan, bisa dilafazkan. Yang awalnya takdir berubah menjadi lafzi status dia. Yang awalnya dia kelasnya kelas A menjadi kelas B. Ketika dia nasab. isim mangkus sama isim apa tadi Ustaz? Maksur. Lagi biasanya maksud Ustaz. Ya ampun si maksudnya itu ini. Maksur. Isim Jangan solo dia suruh. yang di akhirnya ada alif berbentuk ya. Tapi sebelumnya berbaris fathah.
Isim. Betul. Isim yang pada akhirnya ada alif berbentuk ya. Nah, ini malah. Kuna semua ngerti dia patah, do kun ni gincat ni mo. Lurus kurang kurangnya. Isim yang dia berbentuk ya, tapi yang dia berbaris patah. Sebelumnya huruf sebelumnya itu sebelum dianya sebelumnya berbaris fathah. Al-husna contoh yang lain. Al-husna sun kan ada alif. Kan? Alif berbentuk ya. Sebelumnya huruf nun kan berbaris fathah. Kalau ini baris fathah berarti dia adalah isim maksur. Jadi kalau ini husna, hadhil asmaul husna. Seharusnya husna'u. Ya kan? Enggak bisa dibaca. Qara'tul asma'al husna. Saya membacakan asmaul husna. Husnanya seharusnya husna'a. Enggak bisa. Ya. Ini contoh. Nah, Lanjut. untuk isim mangkus beda sedikit aja. Kalau isim mangkus, isim yang di akhirnya ada alif berbentuk ya dan sebelumnya huruf berbaris kasroh. Ini contoh. Mudah membedain. Umur membedakan ada. Isim mang baru dong Tuan. Hah? Baru dong masih baru. Anak, nada musik. Ada ngerti. Lain musik. Dua ini. Isim maksur yang Ustaz. Isim yang di akhirnya ada alif berbentuk ya. Isim maksur yang di akhirnya Ada alif berbentuk ya atau mau namanya dalam kurung alifun lazimah. Alif lazimah keluarnya. isim yang di akhirnya yang di akhirnya berbentuk iya. Wa ma fi akhir alifun lazimah wa ma qablahu wa waqtuhu qablahu. Ini Ustaz ya. Dan sebelumnya di baris fathahkan. di baris fathahkan. Kalau maksudnya ini Ustaz, Isim Mangkus ialah isim yang dipatahkan. huruf terakhirnya adalah huruf alif yang berbentuk ya. Dan huruf sebelumnya berbaris kasroh atau di kasroh. Alif berbentuk ya dan sebelumnya berbaris kasroh. Isim mangkus. Isim mangkus dah. Isim mangkus lagi lagi. Isim yang di akhirnya ada alif berbentuk ya sama. Ujungnya aja berbeda. Dan sebelumnya Berbaris kasroh. oh Kalau maksur sebelumnya fathah. sebelumnya di baris kasroh. Oh, nama orang don. Alif Anda. Kalau nggak salah. Kan alif. Udah. Ustaz. Isim yang di akhirnya alif. Ya alif berbentuk ya. Alif berbentuk ya. Jadi untuk isim mangkus isim mangkus ada pengecualian sotik dah. Untuk isim mangkus ketika nasab dizahirkan atau dilafazkan. Sedikit isim mangkus. Isim mangkus ketika dia nasab dimunculkan atau dilafazkan tanda i'rabnya. Fathah naik kan dimunculkan. Mana Selan? Hai. Ketika nasab Isim mangkus lagi guru. untuk isim mangkus ketika dia nasab atau dinasabkan Tidak ketika dia nasab atau dinasabkan. Terus maka dimunculkan atau dilafazkan maka tanda yang Arabnya. Sedangkan waktu domah dan kasrah dan jar tidak dapat dimunculkan tanda yang Arabnya. maka dimunculkan atau dilapaskan Tanda yang Arabnya. tanda ikromnya. Ini ya. Ketika dinasabkan atau ketika nasab atau dinasabkan maka dimunculkan atau dilepaskan tanda ikromnya.
anu kan? Itu lah semangat. Anu artinya ro'a. Melihat. Lihat pelamar roh. Kemarin itu aku melihat. Berlewat. Berlalu lewat berjalan. Jalan. Saya berjalan dengan seorang hakim. Ya dong. Jadi untuk silahkan kan kita buat tarik kesimpulan sotik. Untuk isim yang hukum yang tanda yang Arabnya secara takdir itu terletak pada isim maksud dan isim manqus. Kalau isim yang lain muncul nampak jelas atau bisa secara lafzi tanda yang Arabnya. Apakah ketika rofa kan bukan cuma dom aja, nasr nggak fathah aja, yang jar masih ada yang lain, kasrah ya fathah. Kalau rofa dhammah waw alif nun. Ketika nasab fathah alif kasrah ya hazfun nun. Jadi ketika yang lain, ketika selain dari isim maksud dan isim manqus itu muncul nampak lafaz bukan takdir lagi, ya. Jadi kalau umpamanya dia secara takdir, tidak usah lagi pikirkan yang lain, berarti isim itu antara isim maksud dan isim simpel. Apakah dia isim fa'il, isim maf'ul? Tengok dulu kan. Jadi kesan lagi kesimpulannya untuk isim yang tanda ikromnya Secara takdir takdir itu adalah isim maksud dan isim maf'ul. Kita semangat itu. Ya. Ya. Masuk metode fi'il. Lanjut. Masya Allah. Fi'il. Lanjut dulu Ustaz. Bari lanjut dulu. Al-husna aliful lazimah kan? Minum dulu Ya, Idris. alif Jadi kopi sama. Wala al-qadi Tok nih kopi Idris. Kopi. Cuman bedanya kan dia isim maf'ul. Tujuh sarap aja. berarti ya berbentuk alif. Alif berbentuk ya. Ya, berbentuk alif. Berapa alif? Kalau kau tadi ini Ustaz itu bang budak. Kalau maksud loh pendek. Memudahnya Pak alif naik biasa. Tiga igal. Dan biasanya ada sudahnya hamzah lagi. Sama on bisa masuk langsung masalah maksud dengan mamdu. Itu nanti materi di ismul lazilayan. Nama kopi abangnya. Masuk. Ada namanya ta'nis bil ta, ada ta'nis bil alif, ada ta'nis bil makna. Kan semuanya mampu. Ya, Allah. Kopi dulu Tuan. Gua malang semua. Dua kira kopi. Akan misalnya dia Langit warung. Langit warung guru naik. Indah teh dia banget. Warung guru naik. Enggak jelas nomor orang aku nih. Coba di sini giliran. Nerangkan. apa yolo? Hah? Apa yolo? Di tengah lah. Merokap. Mungkin. Abang Mupit. Jadi. Kalau masuk orang dulu kan? Mupit. Beruntung dosa kalau sih. Silakan dalam kesempatan terpeluang alat latihan. Dia kuncur mulak nih. Kalau yolo dulu. Itu nama lagi. Merokap mada ibadah. Betul di mana? Bukan merokap. Kalau misalkan dong, merokap dong. Merokap. Merokap. Itu ada. Langsung nirok kopi. Ayo. Kuni bagi dong. Semangat guru. Bagi dong. Mari lalu kunci kertai. Aku mupit. Aku ini mupit. Yang merokap dah. Alai we, pelagua malai we. Ahmad. Abang Rahmat maju. Sekarang cepat bro. Pas Mei, ulah bisa lanjut. Sambil main dongan. Serah dia awak di sini.
Dia mau palang serama. Betul dulu. Au isim makri pahmayau. Udah. Mau Ini rumah Anda. Isi lagu itu di sana. Kopi, Bang. Teh dia, Bang. Mufid, Mufid. suara gitu lah. Siwado. Oh, biar Mau siram jauh. biar coba mandu atau kimi sih susah dulu. Oh. Kita lanjut ya. Jangan mau wani, enggak boleh terus ya enggak. Al-i'rabu fil fi'li lafzan. Aduh. Bisa dari ini. Al-i'rabu fil fi'li. Dulu sini datang kalau Nah, kan? Pada kita bahas waktu sih, ini kan satu kata. 1, 2, 3, 4. Al-i'rabu kata apa dia? Berbentuk isim. Kenapa? Ada alif lam. Kalau fi kata berbentuk huruf apa? Huruf khobar. Ini isim bil huruf. Isim. Isim. Kenapa? Ada alif lam. Ini isim bil huruf. Isim. Apa tandanya? Bertanwin. Tanwin. Kau tahu cara tanwin itu? atau alif. Ada alif. Masya Allah. Ya kan? Silakan inti pertama untuk memahami i'rab. Harus bisa membedakan mana isim mana fi'il mana huruf. Coba ulangi sekali nih. Sekali. Asal kali naik. Isim. Ulangi sekali biasa. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Fi. Dia isim Rasakan pula. kenapa pitung tabarisi kan? Belajar nih. Gimana? Coba. Sana nang baris ya loh. Ustaz dulu. Eh. Al-i'rabu isim. Kenapa dikatakan isim? Karena ada alif lam. Ya. Fi isim atau huruf? Isim, tapi berbentuk huruf itu lagi. Nah, kata atau Kata. kalimat berbentuk Ah, huruf. Kalimat kan 3 cuma, isi pil huruf. Cuma itu aja, enggak yang lain. fi'li isim ada alif lam. Lafzon. Isim atau huruf? Isim. Kenapa tahu isim? Karena patah. Karena ada tanwin. Sebab karena ada alif. You understand? Boleh ulang baju libo. Mafufu. Al-i'rabu harus menjadi al-i'rabu. Isimnya itu pertama. Al-i'rabu. Baru tahap kedua kan? Isim. Tidak asal Baru yang terakhir nih al-i'rabu. Baru tahap kedua. Kenapa? Ini bacanya al-i'rabu al-i'rabi. Al-i'rabu. Apa dong, Bang? Kenapa doma? Tada. Karena tada. Kok jadi mubtada? Awal Apa? kalimat. Karena khobar. Enggak. Isim Jadi isim lebih yang dulu. alif lam di pangkal tada. Masuk mengkuliah naik kan? Sedikit. Jelas udah dikenal dia isim. Tinggal langkah kedua lagi untuk menentukan baris, Setiap untuk isim menentukan berbentuk kepastian barisnya apa, dhammah kah, fathah kah, kasrah kah. Apa yang kita pilih? Lihat dulu ini isim yang kayak mana. Isim kebetulannya ada alif lam. Kalau isim beralif lam letak posisinya di awal kata, itu i'rabnya mubtada. Kalau mubtada hukumnya rafa. Kalau rafa berarti pilihan bacaannya tak melenceng di antara dhammah, waw, alif, nun. Di sini ada nun? Enggak ada. Ada waw? Enggak ada. Ada alif? Enggak ada. Bukannya huruf terakhirnya ya. Berarti dhammah. Adilah. Ya. Ya wajar. Makanya nanti kalau udah paham, yang penting paham kita mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, untuk materi yang i'rab nih mengulang kembali mengkaitkan antara babul kalam dengan babul i'rab. Jarang nggak ketinggalan, jangan hanya sekadar kaji tinggal kaji tapi nggak diikutkan, nggak dibawa kembali. Padahal antara babul kalam dengan i'rab itu ibarat mata rantai masih terikat. Baru nanti langkah ketiga yang disampaikan. Mau disampaikan didalikin di langkah betul udah main. Manung babu ma'rifati alamat itu orang lain. Menentukan dhammah, kasrah, fathah, kasrah. Ya. Al-i'rabu fil fi'li lafzan. Berarti lagi pala fi'il na berubah-ubah ahagin pilahagin. Sidokon minta nakot mahan Fi'il bang. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau mari mau itu Ustaz.
Ya dulu. Pulang dulu. Ya, dulu Ahmad. Ya. Yang kita bahas fiilnya. Ini pun bisa juga contoh yang tadi. Dunya kan lemah dia. Kenapa jadi fa'il? Kalau diartikan Ustaz, tunggu dulu, Ustaz. telah tu jolo, itu jolo. Itu jolo. Mulai artinya sedang orang belum. sedang di sini si Ahmad bisa deh. Sedang hadir. Memang hadir nih, memang betul hadir. Sedang di sini Ahmad bisa dia mengerti enggak? Benar tuh. Bilang pakai sedang, pakai sekarang bisa juga. Oh, sekarang hadir dong. Di sini Ya kan, sedang sekarang hadir. si Ahmad. Di sini si Ahmad sekarang. Oh, sini. Dan ini dari sedang nih. Karena sedang itu berlaku kalimat masa yang terkandung dalam makna fi'il itu. Bukan berarti ada bahasa Arab tersendiri dari kata sedang. Tidak perlu kita cari makna apa bahasa Arab telah. Nggak perlu lagi kita cari makna apa bahasa Arab daripada sudah. Kalau udah kata kerja itu udah ada dalam kalimat itu sendiri maknanya. Dari kata fi'il marung tolu rusun maknanya perlu kita cari. Nah, yahduru dari kata-kata yahduru udah 3 makna di sini. Pertama apa? Makna fi'ilnya. Ya. Yang ketiga, yang kedua mudoriknya. Yang ketiga goib jenisnya atau pelakunya. Ya kan? Dari goib di mana dilihat? Dari ya. Dari mudorik di mana dilihat? Dari ya juga. Kebetulan dia makna fi'il. Fi'il apa? Hadir, datang. Dah. Mudoriknya masanya sedang. Masanya masa hal, masa mudorik. Hal. Goib dia. Makanya dia sedang hadir. Lanjut Ustaz. Dah 3. Ada pertanyaan dari Ustaz. Oh, aku ini Ustaz, kan al-i'rabu fil fi'li laqsan. Kan udah kita bahas ini Ustaz. Al-i'rabu fil fi'li laqsan, kan? Al-i'rabu kan dhammah menempati mubtada, kan? Jadi setiap ada mubtada kan pasti ada khabar. Itu kan belum posisinya kan belum kalam dia al-i'rabu fil fi'li laqsan. Iqrab pada fi'il itu secara lapas berarti kan bukan khobar kan, berarti yang suruh itu bisa posisi jadi khobar atau gimana? Ya dulu Bisa. berarti itu belum kalam lah kalimatnya itu ya. I'rab pada fi'il secara lafzi. Contohnya Berarti contohnya itu menempati khobar gitu ya, jumlah menjadi khabar. jumlah menjadi khobar. Berarti al-i'rabu fil fi'li laqsan di posisinya belum kalam kan? Aduh ya. Paham? Ya dong. Mati lo kok nih. Ulang dulu mula. Jelas dong, patigo. Lo so dikanai urang nulala. Lo kan mau lagi pertanyaan. Kan kalam kan Jujur jangan ramah, syaratnya harus ada 4 kan? Oh, Lapas. Berarti al-i'rabu fil fi'li kan udah lapas tuh kan? Berarti harus tersusun lebih dari 2 kalimat. 2 kalimat kak tuh? Lebih. Apa lagi syarat kalam tuh yang ketiga? Kira-kira al-i'rabu fil fi'li laqsan itu udah memberi faedah enggak? Belum. Di mana letak dia supaya memberi faedah? Berarti karena datangnya ya dulu tadi, makanya datanglah faedahnya setiap ada mubtada pasti ada khabar. Bermula i'rab yang pada fi'ilnya secara lapas adalah ya dulu baru kalam. Ini Ustaz kan? Apalagi membaca kitab kuning kita kan bingung kita jadi kan di mana letak khobarnya ini? Ini kan dalam caranya gitu kan. Berarti ya dulu terus sampai dikirim.
gue mungkin angin guru angin Pasti ada artinya khobar. tandana. Kepada mubtada Gue pasti tidak ada khobar. mungkin. Kepada mahasiswa Bentuknya bukan fa'il. Menentukan fa'il. Pelakunya siapa? Kepada mudhof pasti mudhof gitu. Kasih ya? Yang kopi, yang roti. Hah? Terima kasih. Oh. Nawamang nupiban niya kanil kan. Al-i'rabu fil fi'li lakson nahwu atau saniyatun ya pokoknya. Bisa. Kita juga ya. Oh, ini pas nih. Ono mangalap pala pilo dala. Dah lanjut Kak. Lanjut dong. Lanjut. Jadi yahduru jadi maksudnya ini sampai nilai. Jadi ulang menambah lafaz murakkab mufid wadon. Jadi pula lafaz menjelaskan al-i'rabu fil fi'il lafzon ada huruf hijaiyah ada suara. Dah oke. Murakkab tersusun dari 2 kata atau lebih, bukan cuma 2, 4. Ya kan? Tambah dengan bawah 8. Ya kan? Oke, selesai. Mufid dan wadon. Untuk kita langkah dulu masalah mufid. Di sini kenanya nanti nih. Di mufid. Di wadon dia bahasa Arab. Iya kan? Lugatul Arabiyah. Udah selesai. Dan di qasad. Qasad maksudnya apa? Sengaja. Bukan nomor ini teman-teman mustain. Bukan orang yang ngigau yang ngomong, bukan orang Arabi yang apa tadi Ustaz? Nampak. Ada Arabi itu sebelumnya apa kata nomor tulang? Lugatul Arabiyah. Kenapa tadi Arabi? Lah. Oh, yo, coba tanya. Kan sudah 2 kacamata. Jadi di mufid. Makanya Makanya Pak mufid. Mufid kan artinya paham. Paham. Memberi faedah tuh kayak mana memberi faedah tuh? Nah, menjadi faedah kerja. Mau lihat tuh kan apa faedahnya. Jadi enggak pernah dikasih faedahnya pun. Kapan mufidnya? Paham maksudnya. Mufid itu paham. Jadi di sini dalam menentukan sebuah kalam itu mufid atau tidak. Pertama, kita lihat kata yang penentu awal itu apa? Penentu awal katanya apa? Kalau penentu awalnya fi'il, berarti fi'il itu membutuhkan kepada fa'il. Sebelum jumpa fa'ilnya, ini belum sempurna kalimat. Belum mufid. Belum mufid. Walaupun itu sampai 1 paragraf. Walaupun itu udah berderet berapa kata? Sampai 10 kata, tak jumpa fa'ilnya. Ya, Dikatakan mufid. Mufid memang ngomong. Oh, ini mungkin. Motor. gitu. Kalau tidak belum. Tutup lagi. Orang ini perusak pemahaman. Sama dengan ini kan. Jadi kebetulan di kalimat yang kita tuliskan Mencuci rahmat. di sini. Terus Kak. Di sini kan kalimatnya isim. Isim yang beralif lam di awal kata. Kalau isim beralif lam di awal kata namanya mubtada. Apa tuh mubtada? Permulaan. Kata permulaan. Kata permulaan tidak sembarangan, tidak boleh semuanya, nggak bisa semuanya. Enggak setiap kata itu menjadi kata permulaan. Dalam bahasa Indonesia iya. Semuanya asalkan dia awal berarti permulaan lah tuh. Tapi kalau bahasa Arab ada kaidah tersendiri. Dia disebut dengan kata permulaan atau disebut dengan mubtada dengan syarat kata pertama itu isim. Isimnya pun tidak sembarangan juga, harus isimnya tertentu. Makrifah gitu kan. Jadi kalau udah sah dia mubtada, setiap mubtada membutuhkan khabar. Setiap ada mubtada wajib ada khabar. Setiap ada fi'il wajib ada fa'il. Maka di saat kita melihat kalimat tidak ada di situ yang layak jadi khabar, belum ada yang cocok untuk khabar, berarti sekalipun beberapa kata itu kalimat belum sempurna kalimatnya. Belum sah menjadi kalam. Kenapa? Karena inti daripada kalimat itu kalau awalnya mubtada wajib ada
khobarnya. Sebelum jumpa khobarnya berarti belum lagi. Ini katanya semua ini bumbu-bumbu aja. Dianggap sebagai bumbu aja. Apalagi ismuha. Kalau ada ismuha wajib ada khobaruha. Itu. Contohnya al-i'rabu fil fi'il lafzun. Cara mengenai Bumbu megornya bang. Lanjut, Ustaz. cara Dari tulukin nih yang baru tahu. cara mengenal khobar yaitu kalimat yang bisa diartikan dengan adalah. Ini adalah. Jadi sini kan al-i'rab adalah dalam fi'il secara lafaz kan mengapa? I'rab itu adalah dalam fi'il berarti seolah-olah di fi'il saja. Ya kan? Kalau kita buat khobarnya bil fi'li, i'rab itu adalah dalam fi'il berarti yang lain enggak ada. Ya kan? Makanya ini jadi sebenarnya bukan seperti itu. I'rab dalam fi'il secara lafzi adalah. Ah, baru contohnya kan. Layak. Huruf dalam fi'il secara Adalah yahduru Ahmad. Jadi yahduru ini layak diartikan dengan kata adalah. Adalah yahduru Ahmadu. Kalau kita artikan sesudah al-i'rab itu antara i'rab dengan fi-nya, kata adalah seolah-olah maknanya itu hanya pada situ saja. Padahal i'rab itu bukan cuma letak pada fi'il, isim banyak. Justru lebih banyak isim daripada fi'il kan? Dah. Kita lanjut. Yahduru Ahmadu. Nampak dhammahnya. Ketika dia nasab, ini rofa'nya. Ketika nasab masuk amil nasab. Apa pilih amil nasab? 10 Ustaz. Dan Anlanzan. lan yahduru Ahmadu. Kan? Awalnya domah berubah jadi fathah. Kemudian setelah ropak nasab apa lagi? Oh, khobat mana pernah fi'il. Khobat itu khusus untuk Jasa. isim. Karena khobat itu tanda isim. Jadi apa? Jasa. Jazam. Bagaimana biar dia jazam? Ya maksud ambil jazam. Lam Lam alamma. lam yahdur lam yahdur Ahmadu. Lam yahdur. Berubah jadi suku. Jadi dalam fi'il di sini nampak jelas perubahan akhirnya baris dari setiap kata fi'il mudhari yahduru yang awalnya dhammah menjadi fathah menjadi sukun. Kok jadi fathah? Karena masuk yang membuat dia fathah. Kok jadi sukun? Karena masuk yang membuat dia sukun. Yang membuat dia fathah namanya amil nasab. Yang membuat dia sukun namanya amil jazam. Gara-gara simil nasab masuk menjadi fathah ya. Gara-gara mudhari menjadi sukun. Sini amil jazam. terputar ada mendengar putar-putar untuk tutup Nah, Ustaz. sama buru-buru lah Tahan. Ali masukin. Saya mau soal. Semakin sering ini dia akan Dah. Yahdur kan? Yahdur. 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 Jasmin Kawin kan? berarti Ustaz yahduru asal lah dia. Oh, berarti bukan alasan karena amil ya? Masuk dulu. Hah? Masuk dulu. Maksud juga ya?
Dia domah kenapa? Karena nggak ada nih, amil nasab nggak ada ijazah. Berarti ada alasan amil ya. Dia domah karena tidak ada amil nasab, nggak ada ijazah. Lo masuk ke ambil zakat tuh memang. Oh, lo pusing ambil nasab. Berarti amil artinya perubahan tiang. Yang merubah, yang membuat perubahan. Kalau perubahan itu yang membuat jadi perubahan. Amil jar. Tapi amil jar itu tidak masuk kepada fi'il. Yang cuma yang baris 3 itu aja untuk fi'il. Yang masuk ke isim kan. Alif lima. Yang paling utama ini juga di pasal wala kan ada. Itu dia apanya definisinya. Di asma di iklan wanas wala kebalikan Korin deh. syarat apa takdir. Innamal Namanya Allah. Allah min ibadihi. Contoh nama. Innama yakhsha fi'il mudhari'. Fi'il wajib ada fa'il. Sedangkan kata sesudahnya adalah lafzul jalalah. Yang jelas itu barisnya fathah, jangan sampai dhammah. Kenapa? Yakhsha artinya apa? Takut. Memang Allah takut. Kalau sempat dibaca dhammah berarti dia membuat Allah takut. Seharusnya Allah lah yang kita takuti. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah dari golongan dari hambanya hanyalah Ulama. Jadi ulama di sini posisinya apa? Fa'il yakhsha. Berapa kata pengantaranya itu? 1, 2, 3. Jadi sampai kata ulama barulah dia sempurna kalam. Baru dapat siapa yang takut. Jadi pengaruh patah di kalimat Allah itu Makna berubah. enggak, maksudnya Dari tahu dari asal awal katanya itu kalimat innama Apa? pengaruh dia menjadi patah. Allah nih? Tidak. Dia mau lebih. Yakhshakan kalimat khosyiyah. Kalimat-kalimat yang af'alul qalbi, perbuatan-perbuatan hati itu rata-rata contoh takut, Berarti sayang, suka, ya kan, benci. Itu kan kata-kata, itu kan perbuatan hati semua. Itu butuh objek. Benci, saya benci siapa? Saya suka siapa? Saya iri saya kenal sama siapa? Ada butuh objek. Saya takut itu bukan perbuatan badan, bukan perbuatan kalimat yang dilakukan oleh anggota badan, tapi al-qalbi. Maka dia butuh objek. Maka kalau andaikan kita buat sebagai dhammah bacaan daripada lafzul jalalahnya, sedangkan yang dhammah adalah fa'il, berarti dia menganggap Allah lah yang takut. Salah, bahaya. Padahal maknanya kan objek, sebagai objek disuruh kalimat lafzul jalalah kan.
Sesungguhnya yang benar-benar takut. Beda khosyah dengan khauf. Kalau khauf itu takut biasa. Kalau khosyah benar-benar takut. Berarti makul lupa kan saya. Al-muqaddam. Ustaz, kalau ini kan untuk menghasor kalimat itu kan gini dia apanya, cara mengartikannya. Yang takut akan Allah dari hambanya hanyalah ulama. Berarti untuk menghasor kalimat. Berarti Yang diakhirkan dulu apanya? Nah, yang dihasor itu yang mana? Itulah sebelum itulah diartikan hanyalah. Oh, yang terakhir itu. Enggak, kalimat mana yang dihasor? Itu yang sebelum itulah pengertiannya. Kebetulan kalimat di sini yang dihasor adalah kata ulama, makanya sebelum kata ulama diartikan hanyalah. Bukan di awal, hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama, enggak seperti itu. Maksudnya gini kan masukkan nama kan. Yang takut akan Allah dari hambanya hanyalah ulama. Iya, kebetulan dicontoh ulama. Maksudnya di contoh-contoh lain dalam mengartikan makna innama itu kan menghasor, mengkhususkan, membatasi, biar nggak kena yang lain lagi. Memang betul-betul itu saja, nggak ada lagi harapan yang lain, memang itu aja. Jadi di mana letak pemaknaan di hasor nih innamanya? Bukan di awal, bukan diartikan di sini. Di mana kata yang dihasor sebelum itulah diartikan. Kebetulan di sini ulama, andaikan yang dihasor itu ibadi berarti sebelum ibadi. Begitu. Andaikan yang dihasor itu maknanya kalimat Allah berarti sebelum kalimat Allah. Berarti itu. Bukan berarti harus umpamanya di ujung, tidak. Bukan berarti harus di tengah, tidak. Mana yang mau dihasor? Mana yang mau dibatasi itu? Berarti ulama berarti. Memang kalau batasi Allah ma'ruf pada Allah lain nama. Oh, biar orang tahu guru. Ibn Mas'ud kan sesungguhnya yang takut hanya kepada Allah, berarti ma'ruf pada lain nama. Kan di sini kan kata umum kan ibadi, hamba. Semuanya berarti kan dari semua hamba itu yang benar-benar takut hanyalah Nah, selesai kan? Inti materi itu tidak situ pelajaran kita. Ya, kurang Materi kita ini yaksha, kata yaksha ini fi'il mudhari. Seharusnya itu kan yaksa'u. ya. Cuman tidak dimunculkan dhammahnya. Kenapa? Karena di sini ada huruf illat, huruf yang berpenyakit. Karena dia berpenyakit tidak bisa dibacanya, tidak bisa dibaca dengan jelas. Sekalipun tak bisa dibaca jelas, secara hukum dia tetap masih dhammah, namun dia takdir. Di sini pun seperti itu juga, layak sya'a seharusnya layak sya'a enggak dimunculkan fathahnya karena A-nya ini huruf yang berpenyakit. Karena dia huruf berpenyakit tak bisa dimunculkan. Tidak bisa dimunculkan huruf terakhirnya itu baris huruf terakhirnya. Ya. Tiba di lam yang jazam bukan cuma perubahannya, bukan cuma bisa atau tidak bisa, dibuang langsung. Huruf illatnya dibuang. Yaksha. Jadi huruf terakhir sin langsung karena huruf illatnya dibuang. Bukan sukun di sini, dibuang huruf illat. Ya. Di sini bukan sukun lagi tapi dibuang huruf illatnya. Ya saya takdiruhu ya sa'u. Jadi untuk fi'il secara takdir itu berlaku ketika rofa' dan nasab. Ketika dia jazam dibuang. Ya. Dibuang apanya? Huruf illatnya. Ustaz, itu kan huruf mukalnya kan ya kan? Alif. Ya alif ya kan? Boleh pala kerja di tanai tuaha. Hah? Wow, bagaimana? Yada'u. Yada'u. Iya nih. Tetap maksud kan? Bukan maksud itu dalam isi. Ini fi'il. Oh, fi'il. Fi'il mau.
Berarti itu isim memang posisi. Ada yang berlaku dalam fiil. Isim. Kalau sampai sore ya. Malam. Bagaimana? Allah alam bisawab. Kalau jasam itu lam ya saibu takdiruhu lam. Ini dibuang. Buang langsung. Langsung dibuang huruf illa.